Abu Nuwas itu dikenal sebagai sastrawan, penyair, tokoh jenaka, yang mana perjalanan intelektualnya itu juga merupakan masa jahiliyahnya dia, yang sebenarnya kejenakaan itu atau syair-syair kritisnya itu muncul karena ketidakterimaan dia atau bentuk protesnya dia terhadap realitas sosial. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Nandur. Kali ini kita akan membahas tentang sosok Abu Nawas yang beberapa saat yang lalu eh, sempat diceritakan di salah satu konten Nandur. Nah, sekarang kita mau membahas tentang siapa sih Abu Nawas, karena siapa yang nggak kenal dengan Abu Nawas, yang ceritanya itu selalu membuat orang bisa jadi kagum, bisa jadi sesuatu yang lucu, dan banyak hal yang mungkin bisa kita gali dari sosok Abu Nawas ini. Nah, kali ini kita akan membahas sosok Abu Nawas dengan Mbak Ninda, Hai. yang nama lengkapnya Sania Nanda Fityatul Hafidoh. Bener ya? Benar, benar. Makasih loh di awal. Mbak Ninda ini adalah lulusan sastra Arab UNS dan sastra Arab UIN Sunan Kalijaga, bener ya? Ya, Tak kira UGM sing S2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sosok Abu Nawas bersama Mbak Ninda atau Ning Ninda. Kalau saya biasanya manggilnya Ning Ninda karena memang sudah seperti Bunyai bagi astagfirullah. teman-teman di Solo. Nah, gimana Nin? eh Apa sebenarnya siapa sih Abu Nawas ini? Kira-kira kita kulik dari latar belakangnya dulu. Ya, oke. Latar belakang ya mungkin karena sekarang kita ngobrolin Abu Nawas. Aku perlu nyapa teman-teman. Oh, boleh, boleh. Oh, boleh. Disapa Ya, boleh. ya, terima kasih kepada komunitas Nandur yang udah memperkenankan saya untuk berbagi cocok di sini gitu ya. Kita Iya. akan sedikit gibahin Abu Nawas. Um, Abu Nawas itu sebenarnya nama kunyah ya, atau nama julukan gitu loh. Oke. Aslinya namanya itu Abul Hasan Ibnu Hani Al-Hakimi. Dia atau lebih dikenal ya Ibnu Hani gitu. Itu nama Oke. aslinya. Mm-mm. Dia lahirnya itu di Ahwas namanya, kota Ahwas, Persia. Kalau Kalau sekarang lebih dikenal Iran ya atau benar. Ya, tadi aku coba cek di Iran itu masih ada kota Ahwas tuh di bagian hmm, mana? Barat barat laut ya. Barat laut itu Iran. Nah, tahun kisaran 700-an ya. Jadi abad 8 Masehi. Abad 8 Masehi di situ dia lahir dari seorang ayah yang Arab dan ibu Persia. Kayak gitu sih. Nah, jadi dia lahirnya di Ahwas. Lalu sekilas nih ya, sekilas ya. perjalanan hidupnya ya. Uh, Kemudian dia sempat dari Ahwas itu terus ke Persia, ke Basra, Baghdad ya, Baghdad. Lalu setelah itu pernah ke Kufah. Lalu setelah itu besarnya itu kembali lagi ke Baghdad, yang mana ini pas di pemerintahannya Harun ar-Rasyid yang nanti akan banyak kita kulik setelah ini. Itu sekilas tentang latar belakang Abu Nawas. Jadi dia beneran pernah lahir di masa lampau, pernah ada gitu dengan nama Oke. Ibnu Hani. Berarti Terus bukan kisah fiksi ya, tapi memang sosoknya benar-benar
ada gitu. Iya, beneran ada. Terus nama Abu Nawas sendiri itu kan karena julukan ya, itu artinya apa? Rambut yang diikat gitu, Hmm, rambut yang diikat. Jadi kan di karena Abu Nawas itu hmm, apa gambaran postur tubuhnya tuh rambutnya tuh sebahu gitu. Terus suka diikat, terus kemudian dia dijuluki Abu Nawas atau sebenarnya di syair-syair itu dikenalnya Abu Nuwas gitu. Abu hmm. Nuwas. Artinya juga Terus sama. Nawas sama nuas itu artinya sama. iya, sebenarnya Abu Nuwas, cuman karena pertama kali masuk ke Indonesia itu dikenalkannya dengan nama Abu Nawas, jadi mungkin di telinga kita lebih Oh, familiar oke, Abu oke. Nawas daripada Abu Nuwas gitu. Itu sih dari Kalau latar rambut belakang. yang diikatnya itu satu ikatan kayak suro apa Mungkin gimana? ya, Atau digepang? Iya kan menawa kan termasuk apa budaya orang Arab kan make apa namanya? Apa ini namanya? apa kayak Ubetan imamah itu loh. gitu. Heeh. I- Ya, kalau masalah Apa rambutnya di saya kurang paham ya. Yang Oh, jelas oke. rambut yang diikat gitu. Coba kita lihat di foto-fotonya yang beredar. Iya iya iya. Oke. Kalau Abu Nuwas sendiri itu apa dari segi keluarga itu termasuk keluarga ulama atau ya keluarga biasa-biasa sih atau gimana nih? Halo? Enggak. Halo halo halo. Wah, gangguan sinyal ternyata. Tekan ngendi mau ya? Oh ya, Eh, di, dari keluarga. keluarga apa latar belakang keluarga termasuk keluarga ulama atau ya keluarga biasa aja atau gimana? Eh, kalau ini ya kelas sosial keluarganya Abu Nuwas ya. Hmm, Kalau sejauh yang saya tahu ya, ayahnya ini kan prajurit militer. hmm, Lalu di keterangan lain ada yang mengatakan juga seorang qadhi gitu hmm, atau apa hakim, jaksa ya Bu? hakim Hakim, lebih heeh, dekatnya iya hakim. hakim. Tapi ibunya itu eh, apa tukang laundry kalau nggak salah. Hmm, Laundry. Jadi mungkin ya mix and match gitu ya, iya iya iya. campur-campur. Yang jelas bahwa Abu Nawas ini sejak kecil mendapatkan pendidikan yang bagus, pendidikan agama, pendidikan bahasa, itu yang bagus dari, orang tuanya gitu. Keluarga. Walaupun ayahnya sibuk, tapi ibunya, jadi ibunya itu Hmm, apa ya, nyekolahne gitu ibaratnya. Jadi mempertemukan Abu Nuwas dengan berbagai tokoh-tokoh, dia juga ngaji Al-Qur'an, ngaji, hadis segala macam, bahkan ada beberapa yang mengatakan beliau hafal Al-Qur'an juga gitu. wah. Jadi memang, pendidikan agama didapatkan oleh, Abu Nuwas sejak dia kecil. Nah, dua subdisiplin ilmu yang, ditekuni yaitu agama dan bahasa, yang mana bahasa itu nanti pada akhirnya mengantarkan dia bertemu dengan penyair-penyair, yang keren pada masanya. Hmm, iya 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 iya. Termasuk apa, perpindahan dia Hmm, dari, Persia dikirim ibunya ke Baghdad, lalu setelah itu dia berkelana ke Kufah, terus kembali lagi ke Baghdad, itu juga apa, perjalanan intelektualnya dia lah gitu. bagian dari perjalanan intelektual istilahnya mondok mungkin ya kalau di kita. Iya, nge-freeze lagi. Oh my god, Nah, udah. masih Udah. nge-freeze nge-freeze, oke. Berarti istilahnya mungkin kalau tempat kita mondok gitu ya, Ning. Eee, Berpindah-pindah guru mhm dalam mhm. perjalanan intelektualnya Abu Nuwas ini. Iya, heeh, berpindah-pindah guru. Kayak ya dulu kan kita apa kalau kita ngelihat ulama-ulama atau tokoh-tokoh
Indonesia dulu kan juga gitu kan, berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, menjumpai itu sih, Guru-guru guru-guru, yang benar. menjadi tambahan intelektual bagi orang-orang itu kan, Iya, beliau-beliaunya. betul. Mhm. Iya, 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 iya. Nah, tadi kan cerita akhirnya apa tinggal di Baghdad. Nah, apa kedekatan kan banyak cerita-cerita Abu Nuwas itu selalu berkaitan dengan raja. Nah, seberapa dekat sih sebenarnya hubungan antara Abu Nawas atau Abu Nuwas ini dengan raja di Baghdad itu, atau cuma antara rakyat dengan raja, atau memang dia punya pekerjaan khusus sehingga dia itu memang bisa akhirnya dekat dengan raja. Eee, apa ya, lucu ketika membahas, apa ya, proses kedekatan Abu Nuwas ini, hingga dia dikenal oleh kalangan istana. Hmm. Jadi Abu Nuwas kan tadi berpindah-pindah kota ya, dari Persia ke Baghdad, lalu ke Kufah, lalu ke Baghdad lagi. Nah, dalam perjalanan intelektualnya itu, selain perjalanan intelektual itu apa ya, dia juga masa-masa jahiliyahnya Abu Nuwas. Hmm. Karena pada masa itu dia kan juga belajar bahasa ya, belajar syair. Nah, kemudian syair-syairnya itu lebih banyak ngomongin tentang khamar, minuman keras, dan Hmm. wanita. Hmm. Oke ya, kita agak panjang dikit ya sebelum masuk ke yang raja tadi. Yoi. Sebentar. Nah, apa namanya? Jadi dia kan Abu Nuwas itu dikenal sebagai sastrawan, penyair, tokoh jenaka, yang mana perjalanan intelektualnya itu juga merupakan masa jahiliyahnya dia, yang sebenarnya kejenakaan itu atau syair-syair kritisnya itu muncul karena ketidakterimaan dia atau bentuk protesnya dia terhadap realitas sosial. Hmm. Kan pada masa itu Yes. mulai Bani Abbasiyah ya kalau nggak salah, itu kan lagi jaya-jayanya. Dia melihat bahwa masyarakat, khususnya pemuka agama, itu banyak yang hipokrit, banyak Hmm. yang munafik, banyak yang pura-pura. Terus apa namanya? Dia juga melihat orang kayanya itu, dia juga melihat orang kaya, orang yang berduit itu pada materialistik gitu. Jadi Hmm. sebenarnya dia jatuh ke dalam kejahiliahannya itu karena bentuk kekecewaan sebenarnya. Bentuk Hmm. kecewa karena orang-orang pada uh, hipokrit itu, terus juga apa ya? Akhirnya Homer dan wanita. Hmm. Nah, dia melampiaskannya ke Homer dan wanita. Di situ tokoh yang Eh, mencetuskan. Oke. Nah, jadi dia tuh sebenarnya kecewa gitu, Hmm. sehingga dia dianggap sebagai tokoh kontroversi. Dia kemudian melampiaskan kejengkelannya itu dengan mencari kesenangan lain, yaitu pada Homer, pada wanita gitu. Sampai kemudian dia tuh dikenal sebagai pencetus apa genre syair Homriyat itu, karena dia Hmm. menyanjung Homer tuh Setinggi langit. secara vulgar, secara blak-blakan, tanpa tedeng aling-aling. Nah, karena apa ya? Terus syair-syairnya itu menjadikan dia semakin dikenal hingga kemudian ketika dia di Baghdad juga begitu. Dia kenal sama seseorang yang memperkenalkan dia dengan kerajaan. Hmm. Lalu untuk apa? Membuat syair madah atau pujian terhadap raja gitu. Saat itu Harun ar-Rasyid. Nah, terus
suka gitu, si raja tuh suka sama karakternya dia, sama jenakannya dia, terus akhirnya diangkat menjadi penyair istana. Jadi secara pekerjaan dia itu pekerjaannya adalah sebagai penyair istana, suruh nyanjung raja, suruh Putus nih, dari situ. disuruh menyanjung raja. Menyanjung raja, terus membuat cerita-cerita jenaka yang menyenangkan raja, lalu kemudian dia mendapatkan upah dari situ. Sebelum Itulah kemudian dia dekat sama raja, tapi dia juga tetap melakukan kritik sosial gitu melalui syair-syairnya, melalui tingkah anehnya kayak gitu. Oke. Tapi sebelum masuk ke tadi penyair istana, kan bentuk suaranya sampean deh Mas yang jadi terputus di aku. Oh, sorry. Cek aman? Aman. Oke. Jadi kan tadi sebelum masuk menjadi penyair istana, Abu Nuwas ini kan sempat apa ya istilahnya merasa kecewa dengan ulama-ulama, dengan intelektual yang hipokrit dan dianggap tidak melakukan kritik apapun kan. Terima kasih udah nonton video Nandur. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika kalian suka video-video Nandur.